ngorok pun bisa minta cerai. Bisa aja gitu. Tetapi pada prinsipnya Iya. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tuh Nah, di pasal 39, nanti boleh netizen cek ah, nanti. Tuh kan ada beberapa alasan tuh yang kira-kira ah, kemungkinan besar akan dikabulkan oleh pengadilan. oke, Nah, ada misalnya KDRT, oke. termasuk itu Itu KDRT. dikabulin. Ya, Oke, kira-kira besar kemungkinan untuk dikabulkan gitu oke. ya. Ada KDRT, ada misalnya salah satu pihak itu dijatuhi pidana 5 tahun atau lebih. Iya, Nah, terus salah satu pihak itu nggak ada kabar selama 2 tahun berturut-turut. iya. Itu bisa menjadi salah satu alasan untuk kita ajukan ke pengadilan untuk cerai kira-kira begitu. Siap. Itu cepat dikabulin. Ya biasanya begitu. Siap. Terus gini, menurut Bapak kalau ada seorang laki-laki Hmm. badannya bau, boleh nggak minta cerai? Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang. Jadi jumpa lagi di channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten. Wah, gitu. Seperti biasa, Pak. Ya. Kita kedatangan tamu dan gak asing lagi karena udah beberapa kali kita konten terus, Pak ya. Oke. Alhamdulillah ini episode yang ketiga nih, Pak. Ya. Yang ketiga. Ya. Jadi banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya ada video yang kita itu sampai 10 juta Oh ya, view-nya. ya. Tapi itu kita bahas kemarin itu tentang apa itu namanya? Tentang judi online apa? Tentang Kredit. debt collector, Debt collector dan kredit. kredit. Tapi kita mau bahas kali ini kita mau bahas penyakit masyarakat. Boleh dibilang penyakit masyarakat atau enggak nih Pak Indra kalau perceraian itu? Eh, bisa dikategorikan penyakit, bisa juga enggak. Oh ya. Penyakit kalau misalnya yang nikah ini banyak itu yang di bawah umur, kira-kira begitu. Oh, kalau di bawah Iya, umur nikah itu jadi di tahun 2023 kalau saya tidak salah itu ada di salah satu kabupaten kota di Pulau Jawa itu tertinggi mengajukan dispensasi nikah. Artinya eh, memohonkan supaya nikah. Anak di bawah umur mau anak nikah. di bawah umur. Iya. Di daerah Sumatera atau Jawa itu? Di daerah Jawa, di daerah Sumatera juga banyak. Tapi lagi banyak di Jawa. Iya, lagi Berarti banyak. kalau dikatakan gorikan nikah di bawah umur itu umur berapa? Belum genap 18 tahun. Oh, belum sampai 19 tahun? Belum. Jadi Tapi udah kalau nikah? misalnya eh, apa namanya usia-usia 15 tahun, tamat SMP misalnya gitu kan, mau nikah nih. Udah nggak tahan kali mau nikah Iya. kira-kira begitu kan. Pengen nikah muda dan lain sebagainya itu harus mohon dulu itu pengadilan tuh. Namanya dispensasi nikah. Oh, harus mohon dulu ya. Mohon dulu. Kalau pengadilan mengizinkan mereka nikah barulah boleh nikah. Baru boleh menikah. Iya. Tapi kalau pandangan seorang akademisi hukum kayak Pak Indra ini, Hmm. lebih baik menikah muda atau menikah ketika dia sudah mapan? eh Boleh nikah muda, tapi sebaiknya jangan pula nikah di bawah umur. Oh. Nah, karena di dalam agama kami, nikah itu salah satu memancing rezeki, Bang. Oke, siap. Mancing rezeki. Jadi makanya banyak itu orang-orang kadang mengatakan bahwa rezeki orang nikah itu nggak bisa dihitung pakai matematika katanya. Iya, makanya itu saya tanyakan ke tadi. Ya, Lebih baik nunggu mapan dulu baru nikah atau udah siap baru nikah? ya kalaupun misalnya belum mapan, tapi sudah merasa mampu untuk menikah, udah nikah aja. Nikah aja. Sebaiknya jangan pula di bawah umur, kira-kira Oke. begitu. Pokoknya kalau belum di bawah umur, gas terus. Jangan di bawah umur begitu. Jangan di bawah umur. Jangan di bawah Terus umur. kalau nikah di bawah umur itu pidana? Enggak. Enggak boleh kan? Boleh. Ada ya tuh yang menikah dulu pernah viral itu umur 16 tahun. Syekh apa itu? Syekh Fuji ya? Ya, saya itulah. Ya. Menikah di apa namanya? Di bawah umur. Di bawah umur. Menikah jadi? anak di bawah umur gitu. Boleh. Boleh menikah di bawah umur, tapi anak yang di bawah umur itu harus mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu. Oke. Begitu. Harus diminta izin lah ya. Iya, minta izin dulu Minta ke izin pengadilan. kemana? Ke pengadilan, Pak. Ke pengadilan. Jadi paham. Pak Indra ini kan sebagai laki-laki. Oke. Pandangan Pak Indra tentang seorang wanita, lebih baik dia menikah ketika dia sudah mapan atau umurnya sudah cukup? Umur sudah cukup aja. Umur sudah cukup menikah? Iya. Nggak perlu nunggu mapan? Nggak perlu nunggu mapan. Mapan nanti akan datang sendirinya. Tapi banyak di luar sekarang, tengoklah. Wanita-wanita itu udah beli rumah sendiri. Ah,
Itu viral juga itu. Ada kemarin beberapa waktu lalu itu artis tuh kan bilang kan banyak sekarang wanita mapan katanya gitu kan, tapi laki-laki nggak mapan. Ya iya, kalau dia pakai sudut pandang perempuan ya iya. Kalau perempuan kerja gajinya UMR ya mapan dibilang gitu. Tapi laki-laki kerja UMR belum mapan. Kenapa belum mapan? Ya karena dia hasil gajinya itu bukan untuk dia sendiri. Banyak yang harus Banyak yang dia tanggung jawabi. Ada itu viral tuh ya. Iya, iya kan? Ya kadang-kadang kita juga harus fair dong melihatnya Iya. gitu. Yang dikatakan mapan seorang perempuan itu yang kayak gimana yang layak nikah? Ah, mapan dari sisi apa ini? Kalau mapan dari sisi penghasilan ya tentu ada duit, ada penghasilannya. Iya. Ah, Tapi perempuan nggak usah ada penghasilan lah untuk nikah ya. kalau saya sih berpandangan nggak perlu lah. Yang penting laki-lakinya. Yang penting laki-lakinya. Betul kan? Ah, Nanti rezeki ada sendiri. kalau menurut saya sih yang penting laki-lakinya ada pekerjaan, ada penghasilan dan nikah. Siap. Ya awal-awal pernikahan tuh biasa tuh perekonomian masih belum stabil dan sebagainya. Tapi yakinlah rezeki itu pasti bakal datang sendiri. Siap, mantap kali. Jadi kita bakal langsung wujud ke pertanyaan pertama, Pak Indra. Mhm. Apa saja alasan perceraian yang diakui oleh hukum di Indonesia? Oke. Secara umum apa aja boleh daftarkan ke pengadilan. Secara umum ya. Oh, boleh cerai? Boleh apa, Apa aja. saja Misalnya. alasannya? Misalnya suami saya Pak misalnya tidurnya asik ngorok aja kira-kira begitu. Ya itu bisa silakan aja. Berarti ngorok pun bisa minta cerai? Bisa aja gitu. Tetapi pada prinsipnya Ya. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tuh Ah. di pasal 39 nanti boleh netizen cek nanti. Tuh kan ada beberapa alasan tuh yang kira-kira kemungkinan besar akan dikabulkan oleh pengadilan. Oke. Nah, ada misalnya KDRT, Oke. termasuk itu KDRT. Itu dikabulin. Ya, kira-kira besar kemungkinan untuk dikabulkan gitu Oke. ya. Ada KDRT, ada misalnya salah satu pihak itu dijatuhi pidana 5 tahun atau lebih. Iya. Nah, terus salah satu pihak itu nggak ada kabar selama 2 tahun berturut-turut. Nah, Iya. itu bisa menjadi salah satu alasan untuk kita ajukan ke pengadilan untuk cerai kira-kira begitu. Siap. Itu cepat dikabuli. Ya biasanya begitu. Siap. Terus gini. Menurut Bapak kalau ada seorang laki-laki Hmm. badannya bau, boleh nggak minta cerai? Istrinya, Ah, ya namanya mengajukan boleh-boleh aja. itu kira-kira diterima nggak di pengadilan? Ya begini, perkaranya mungkin bisa diterima, tapi belum tentu dikabulkan kira-kira begitu. Mengajukan boleh. Mengajukan boleh. Makanya tadi saya bilang, apa aja silahkan ajukan. Iya, tapi kayaknya paling sering ini penyakit masyarakat. Minta cerai itu adalah gara-gara ketika seorang perempuan tidak puas lagi dengan seksual itu, dia minta cerai sama suaminya. Boleh nggak itu? Contoh, Iya. punya suaminya udah nggak bangun lagi, boleh nggak? Iya, minta iya. cerai? Itu bisa. Itu juga ada tuh tertera secara tidak langsung di dalam undang-undang perkawinan tersebut. Salah satu pihak itu tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagai suami atau sebagai istri. Nah, misalnya penyakit akut nih. Misalnya suaminya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, ya. Nah, itu bisa perempuan mengajukan gugatan cerai. Dan itu mudah-mudahan dikabulkan. Ya, dikabulkan atau enggaknya nanti kembali kepada hakimnya. Ya, kalau menurut Bapak pengadilan itu akan mengabulkan nggak jika seseorang istri meminta perceraian dengan alasankan burungnya udah nggak bangun lagi? Kalau misalnya itu, Pernah nggak kejadian seperti itu? saya kurang tahu kalau pernah atau enggaknya. Tapi kalau menurut prediksi saya kira-kira gitu ya, ya itu bisa aja dikabulkan oleh hakim. Karena itu memang kepuasan. Karena sudah nggak terpenuhi lagi kebutuhan batinnya, kira-kira begitu, Pak. Cerai lah ya. Cerai gitu. Siap. Yang kedua, bagaimana proses perceraian yang berlangsung di pengadilan? Boleh ceritakan ke sini? Oke, begini. Bicara soal perceraian Di pengadilan di ini. pengadilan ini ya, pengadilannya ada dua nih. Ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami nih. Pengadilan agama itu untuk orang Islam. Pengadilan negeri itu untuk orang non-Muslim. Oh, proses perceraian itu ada dua juga? Iya, beda. Oke. Nanti akan ada implikasi hukumnya itu, gitu ya. Oke, pada prinsipnya prosesnya itu hampir sama. Oke, misalnya yang pertama si suami atau si perempuan ngajukan gugatan ke pengadilan, misalnya pengadilan agama nih, kira-kira kan. Si perempuan datang pengadilan agama menggugat si suaminya. Apa yang dibawa kira-kira ya kayak KTP, KK, akta nikah atau surat nikah. Kalau mereka punya anak ya akte kelahiran anak dan surat permohonan. Bisa begitu. Nah, begini berikutnya
ada perbedaan antara gugatan dan permohonan. Oke, gugatan dan permohonan. Oke. Bedanya? Kalau dalam hukum Islam, kalau dalam pengadilan agama nih ya, Ya, pengadilan agama. pengadilan agama, kalau perempuan yang minta cerai itu namanya gugatan. Oke. Kalau laki-laki yang minta cerai itu namanya permohonan. Oke. Nah, sementara pengadilan Permohonan negeri, dan gugatan. ya, sementara pengadilan negeri itu sama. Oke, Nah, itu siap. dia, Pak. Paham. Oh, ada nggak cara supaya mudah bisa cerai? Kalau ini lebih teknis lagi ya. Nah. Oke. Ada, tapi saya nggak bermaksud untuk ngajarin para netizen untuk cerai nih ya. Iya, tapi itu perlu loh. Karena kan orang taunya cerai itu susah gitu loh. Susah gitu ya. Benar kan? Ah. Ada nggak cara supaya mudah dapat cerai? Yang pertama yang mudahnya itu adalah dengan cara pakai kuasa hukum. Oke. Pakai advokat lah. Ah. Ya kan? Karena ya tentu aja saya pikir namanya orang awam ya agak bingung juga kalau berhubungan dengan pengadilan gitu Iya. kan. Lalu yang kedua, yang paling sering ini ya. Iya. Saya mohon maaf ini bukan mau ngajarin sebenarnya gitu kan. Ya disandarkan pada KDRT. Oh, disandarkan pada KDRT. Jadi, Kalau mau cerai, jadi bukti kenapa ibu ngajukan gugatan ke suami? Iya, suami saya KDRT sama saya gitu kira-kira. Itu biasanya akan mudah untuk dikabulkan gitu Oke, kira-kira. siap. Dua aja. Setidaknya dua itu aja dulu. Dua itu. Jadi kalau kalian mau minta cerai sama suami kalian mau cepat. Ya, tapi prosesnya. jangan ngajarin ya. Iya, kan gini. Karena kan banyak aku tengok memang di sosial media ini cerai itu nggak mudah katanya. Iya. Sebenarnya cerai itu mudah. Kalau kalian tahu caranya, betul kan? Yang pertama yaitu sediakan aja pengacara, habis itu buat kasusnya ya kan. Jadi Nanti pengacara yang bekerja gitu kira-kira. pengacara Ya itu. kawan-kawan pengacara sudah paham lah itu di lapangan siap. gimana. Nah, kalau kita ngomong cerai berarti kan udah cerai nih. Terus pertanyaannya gini, bagaimana hak asuh anak diputuskan setelah perceraian? Oke. Hak asuh anak ya. Nah, Di dalam Undang-Undang Perkawinan, lagi-lagi ke nomor 1 tahun 74. oke. Undang-undang tersebut memang sudah ada pengrevisian di tahun 2019 atau 2016 ya. Oke. Tapi yang lama tak berlaku. Nah. Begini, hak asuh anak itu biasanya akan diberikan kepada mereka yang dianggap mampu untuk mengasuh anak. Jadi kadang-kadang kan kita kan berpatokan bahwa hak asuh anak itu pasti diberikan kepada ibunya gitu, Iya. kira-kira kan. Belum tentu. Kalau seandainya ibunya misalnya wanita karir atau sering keluar kota, anaknya sering tinggal ya, belum tentu hak asuh anak akan diberikan kepada ibunya. Apalagi misalkan ibunya itu bekerja. Iya, apalagi bekerja, kira-kira begitu. Belum tentu kalian Belum bisa dapat tentu. merawat anak. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, biasanya sini kadang-kadang kita yang suka salah kadang-kadang. Yang diajukan ke pengadilan itu hanya gugatan cerai aja. Gugatan. Nggak diajukan itu gugatannya tentang hak asuh anak, tentang harta bersama, begitu kan. Jadi kalau hakim perdata itu kita menyebutnya itu istilahnya dengan istilah status negatif. Apa yang dimintakan itu yang diputuskan. Kalau yang diminta itu hanya minta cerai aja, ya udah itu yang diputuskan. Oke. Jadi kalau bicara soal tadi misalnya hak asuh anak, ya itu mohonkan lagi. Makanya upayakan kalau misalnya nih ya ada di antara netizen yang memang sudah lama pengen cerai gitu kan. Nah, Tapi nggak ajukan. bisa-bisa. Ya nggak bisa-bisa misalnya gitu kan. Ajukanlah sekaligus. Ajukan minta cerai, minta hak asuh anak, sekaligus juga soal harta bersama. Nah, Siap. begitu Pak. Terus boleh nggak tanya sama netizen, kira-kira alasan paling banyak orang bercerai itu apa? Terus kalau kalian tahu coba komen di bawah. Iya, betul. Betul kan? Nah, Jadi gini, kalian dengar cerai. Biasanya kalau kalian itu mau cerai gara-gara apa? Iya. Pasalnya kenapa? Jadi biar bertambah juga ilmu kalian. iya. Tolong jawab dulu nanti di kolom komentar Iya netizen. kan? Nah, jadi gini, udah setelah kita bicara cerai, terus tadi berbicara hak asuh anak, istri siri memiliki hak untuk menggugat cerai atau tidak? Oke, begini. Cerai itu harus didasari buku nikah. Oke. Kalau cerai secara agama ya bisa aja gitu kan. Oke. Nah, bisa aja Oh, secara agama. istri siri boleh aja secara Ya agama boleh boleh. aja, secara agama boleh. Oke. Tapi kan istri sini kan biasanya kan istri pernikahan yang tidak terdaftar Iya. di KUA atau di Dukcapil kira-kira Iya, begitu betul, kan. Nah, jadi kalau nggak terdaftar di KUA atau di Dukcapil, ya sudah ajukan aja gugatan cerai secara lisan, secara agama kira-kira begitu. Itu bisa aja. Oke. Nah, Dan hak-hak dan kewajiban seorang istri itu bisa didapatkan. Nah, cemana beliau bisa dapat hak beliau
misalnya katakan tadi misalnya seperti harta bersama gitu kan. Tapi alas haknya secara negara nggak ada buku nikahnya. Nah ini bahaya. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Jadi kalau bisa jangan nikah siri lagi. Kalau bisa, misalnya istri kedua gitu kira-kira kan. Jangan ya. Mintakanlah buku nikahnya. Tapi di begitu. Indonesia boleh nggak kita seorang lelaki pasang istri 3-4 gitu? Boleh, Boleh? boleh. Maksimal itu 4, boleh. Boleh. Tapi ingat, harus keluar buku nikahnya kan? keluar buku nikahnya. 4. Tapi ingat ya, harus ada izin dari istri. Oh. Itu nanti panjang itu bang catatannya. Nanti Pokoknya izin dari istri. iya, ada izin dari istri. Mas mengantongi izin dari istri. Nah, kalau nggak ngantongi dari izin dari istri ya nggak bisa. Oh. Tapi itu nggak berlaku umum bang. Maksudnya gimana? Kalau PNS sampai sekarang itu seingat saya, sependek pengetahuan saya itu belum diperbolehkan. Kayak PNS, ASN. kayak ASN lah kira-kira gitu kan. Nggak boleh. ASN, jaksa, polisi itu nggak boleh. Siap. Tapi orang itu pun kayaknya nggak selera nikah istri 2. Saya yakin sih para aparatur negara kita Indonesia ini baik-baik. Siap. Mantap. Nggak- Itu yang 4 ya. Nggak suruh mereka tuh nikah 2, 3, 4, nggak suruh mereka. Bercewek aja. Itu nggak saya bilang ya. Iya. Ini yang kelima. Ah. Bagaimana pembagian harta gono gini dilakukan dalam perceraian? Coba kasih jelaskan dulu. Oke, begini. Harta bersama itu adalah harta yang didapatkan setelah menikah. Oke. Lumrahnya harta bersama di Indonesia itu dibagi 2, Pak. Oke. Misalnya setelah ditotal nih semua harta, ada 3 rumah, ada 4 mobil, Oke. sekian bidang tanah dan sebagainya, terkumpul uang itu misalnya 10 miliar gitu Oke. kan. Bagi 2. Oh, bagi 2. Bagi 2. Itu aturannya? Iya. Wih, enak. Aturan bakunya seperti itu. Berarti kalau cerai perempuan enak kali lah. Iya. Enak kali istri kalau walaupun dia nggak bekerja ya. Walaupun nggak bekerja dapat. Walaupun istri nggak bekerja. Dia di dapat. rumah aja. Iya. Anjay. Serius? Itu dia. Berarti kalau kawin cerai perempuan untung banyak lah. Itu nggak mengerti lah saya kalau ke situnya. Dan kita mesti paham bang, di situ letak perbedaan hukum Islam di Indonesia dengan hukum Islam yang ada di negara asalnya. Oke. Ini saya masuk ke hukum Islamnya sebentar gitu ya. Iya. Kalau dalam hukum Islam itu nggak ada harta bersama. Nggak ada harta bersama. Nggak ada kan? harta bersama. Mana ada istri? Mana Istri ada itu mana istri? ada hartanya? Orang duduk aja di rumah. Iya, ada satu suku tuh kawan-kawan saya tuh bilang kan, mana ada harta bersama. Istri itu aja kita beli kata dia Iya. begitu kira-kira kan. Maharnya mahal. Iya. Kita kasih mahar, kita lagi nanggung uang teratak lagi dan sebagainya itu kita beli. Beliau. Setelah cerai nggak ada harta bersama kata beliau. Tapi di Indonesia kita pakai KHI bang, kompilasi hukum Islam. Oke. Nah istilahnya fikih Indonesia lah kalau kita peristilahkan. Kalau terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati, maka harta itu dibagi 2. Siap. Namanya harta bersama. Kalian udah tahu? Ah. Nah, jadi kalau nonton video ini nonton dari awal sampai habis. Iya. Supaya kalian mana tahu mau ngurus cerai. Jadi tahu lah, benar Iya, ya? iya. Jadi kalian jadi tahu juga mana hak kalian, mana yang bukan. Iya betul. Kadang-kadang begini bang, kadang-kadang mau lagi nih perempuan ini sedang emosi gitu kan, pulangkan aku ke rumah gitu kan, anak aku bawa semuanya, harta samamu, itu salah itu. Itu salah. Salah itu. Nah, jadi kau harus minta. Harus minta, itu hakmu. Iya. Dan anak itu pun juga ada hak si suami. Siap. Nah, kan begitu. Kau anak sama aku, harta samamu. Itu tidak jelas itu kayak gitu, gitu kan. Siap. Wah, itu pertanyaan kelima tadi, Pak. Jadi panjang udah video kan, Dek? 15 kan? Udah bisa lah. Nggak perlu banyak-banyak kali. Jadi boleh. cerita diskusi kita tentang perceraian di hari ini, ada Bapak mau tambahan? Kira-kira? Sebenarnya ada banyak lagi hal yang perlu diperjelaskan lagi tentang itu. Tentang Misalnya, perceraian. Nah, misalnya begini, Bang. Misal setelah orang Islam nih kita bilang ya, pengadilan agama minta cerai, pengadilan agama kabulkan, cerai mereka. Iya. Keluarlah akta perceraian. Kira-kira Oke, begitu kan? betul. Nah, pengen rujuk lagi, gimana caranya? Jadi Berarti harus nikah lagi. di situ yang perlu kita pahami. Di dalam Islam itu ada namanya masa iddah. Masa iddah itu adalah 3 kali bersuci. Jadi, netizen dan juga Bang, sebelum 3 kali bersuci si perempuan, atau istilahnya sebelum 3 bulan dari putusan pengadilan mengatakan mereka cerai, mau rujuk lagi mereka nih. Oke. Ya kan, terbayang masa-masa indah bersama, susah dan sebagainya gitu kan. Mau rujuk balik, ya udah rujuk aja. Itu Tapi udah diperbolehkan. Tapi udah keluar surat cerai, Iya. boleh balik lagi? Boleh balik lagi. Itu dalam hukum Islam.
Oh, Gimana kalau orang non-muslim? Ah, Kalau orang non-muslim setelah ajukan cerai pengadilan negeri, ya. udah keluar akta perceraian, Ya. seminggu kemudian berubah pikiran mau balik lagi, Oke. merujuk lagi, harus nikah dari awal, Bang. Oh, kalau non muslim harus nikah lagi. Nikah dari awal, sewa teratak lagi, Itu ya non-muslim. pakai keyboard lagi, ya. Berarti secara teori yang Bapak jelaskan, menikah secara Islam lebih mudah dan lebih simpel. Kan nggak perlu sewa teratak lagi. Ya adalah kekhususannya karena tadi itu ada pengenalan agamanya. Oke, Begitu. siap. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja. Ya, nanti gini, kalau kalian nonton video ini terus kalian bingung, ya kalian nggak tahu arahnya kemana, kalian boleh diskusi sama kami. Tepatnya sama Indra. Bang Indra. Kalian itu boleh diskusi sama Bang Indra. Instagramnya itu linknya ada di deskripsi. Oke. Iya kan? Jadi kalaupun kalian males klik link yang ada di bawah video ini, boleh sebutkan Bang Indra nama Instagram apa? Instagramnya nama lengkap saya Indra Utama Tanjung. Senang. Jadi kalau kalian bingung-bingung nggak tahu tempat Iya. diskusi, kami buka ruang diskusi. Boleh. Terus boleh. kalau kalian pun males tanya ke sana ke beliau langsung, boleh komen di bawah juga. Oke. Supaya bisa jadi bahasan ataupun topik kami selanjutnya. Iya. Siap? Siap. Jadi makasih banyak udah nonton video kami dari awal sampai habis ya. Ingat video ini adalah diskusi pembelajaran untuk kami ya ataupun untuk kalian yang mana tahu di sana kesulitan untuk bercerai. Ya. Ya, jadi kalaupun ada salah-salah ataupun menyinggung perasaan kalian dari kami berbicara, kami memohon maaf. Ya. Ya, sesungguhnya kami manusia pasti tidak pernah luput yang namanya salah. Sepandai-pandainya kalian adalah orang yang paling pandai memilih ataupun melihat video yang mana baik dan yang mana benar. Sama sepertinya kalian makan ikan. Ketika kalian makan ikan, yang kalian makan itu dagingnya, bukan tulangnya. Ya. Betul kan, Pak? Ya. Jadi sama juga kayak kalian nonton video kami. Ambil yang baiknya, yang buruknya dibuang. Ya. Saya Nodi Wak Geng dan Indra Utama Tanjung. see you next time. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.